everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Tiranisha. Hai guys, di video kali ini seperti di judulnya dan paling banyak di request dari kalian semuanya, setelah sekitar 2 bulan gue makeover dapur, banyak banget yang minta review bagaimana kondisi dapur gue saat ini. Karena kebetulan dapur gue ini termasuk yang high risk ya, jadi resikonya tinggi banget. Nah, kira-kira kayak gimana sih update dari dapur gue? Apakah aman atau enggak selama ini setelah gue makeover dapur gue dengan hampir 80% atau 90%-nya benar-benar menggunakan stiker? Yuk kita update sama-sama dan lihat kondisi dapur gue saat ini. Check it out! Oke, di sini gue mulai review dari kulkas dulu karena kulkas gue ini bener-bener full stiker. Anyway, update-nya hanya di bagian handle yang lumayan ngelupas karena di bagian ini adalah bagian yang sering disentuh untuk buka tutup kulkasnya. Terus banyak juga yang penasaran bagaimana bagian sisi kulkasnya, apakah aman ditempeli stiker, karena kan sisi kulkas itu biasanya panas. Dan alhamdulillah ini aman-aman aja, bagian pinggirnya ditempel stiker. Terus di bagian ini adalah bagian yang terkena cipratan minyak kalau gue masak di sebelah kompor. Dan untuk cara membersihkan wallpaper stiker di kulkas ini cukup menggunakan tisu basah aja. Oh iya, untuk wallpaper yang motif kayu memang agak tipis, jadi di sana kalau kalian ngeh itu ada kelupas-kelupas gitu. Tapi so far nggak ada masalah sih sama stikernya. Oke, lanjut ke review wallpaper stiker pada kompor. Ini dia look terupdate-nya. Seperti yang kalian lihat, yap, di pinggir tungku ini ada kelupas-kelupas tuh. Tapi bukan tanpa alasan kenapa bagian tungku ini mengelupas, karena sebelum-sebelumnya itu bener-bener totally baik-baik aja. Nah, ceritanya pas waktu gue sakit, gue selalu masak air buat mandi itu menggunakan panci gede ini. Nah, si panci gede ini kan butuh waktu lama buat masak airnya. Nah, jadi si stikernya itu kayak nggak kuat gitu loh. Dan hawa panas dari panci gede ini bikin bagian pinggir tungkunya mengelupas gitu deh. Tapi so far itu nggak masalah buat gue karena kayak hanya minor-minor aja. Terus untuk cara membersihkannya di sini biasanya gue menggunakan tisu basah aja karena gue nggak punya cairan khusus sih buat ngebersihin kompor. Nah, untuk minyak panas tuh ini ada bekas-bekas gue masak, minyak-minyaknya nyiprat-nyiprat gitu. Cipratan minyak itu nggak bikin si wallpaper stikernya itu keriput ya. Dan karena permukaannya glossy jadi gampang banget dibersihinnya tuh. Lihat, gampang banget dibersihinnya. Kalau untuk panci tadi itu special case ya menurut gue. So, kesimpulan dari gue adalah wallpaper stiker kompor ini aman-aman aja kalau untuk masak-masak biasa, nggak keriput juga. Mungkin agak kurang cocok untuk masak yang membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita lanjut ke review wallpaper foam. Nah, seperti yang kalian lihat, wallpaper foamnya itu dalam kondisi baik-baik aja tuh. Gak ada yang melehoi-melehoi atau terkena cipratan panas, dia meleleh gitu, gak ada. Rahasianya, salah satunya itu adalah jarak kompor dengan dinding itu agak lumayan jauh ya. Jadi jangan terlalu mepet ke dinding, biar si wallpaper foamnya itu tahan panas guys. Dan dibersihinnya sama, cukup menggunakan tisu basah karena gue gak punya cairan-cairan khusus juga. Mungkin ada yang minat mau endorse boleh. Gue menggunakan tisu basah aja ngelap-ngelapnya, terutama di bagian sela-sela yang garis-garis wallpaper foamnya. Terus untuk di area cuci piring juga, nah ini gue sambil cuci piring juga buat ngeliatin update wallpaper foam yang ada di bagian cuci piring ini. Yap, seperti yang kalian lihat, jadi wallpaper foamnya juga alhamdulillah aman-aman aja, tidak berjamur meskipun sering dipakai atau kecipratan air. Yang penting rahasianya sering dilap setelah digunakan.
Yap, update terakhirnya adalah vinil. Bagaimana bagian bawah kompor? Alhamdulillah, seperti yang kalian lihat, ini juga tahan panas dan tidak ngaruh sama sekali dari panas kompornya. Benar-benar bagus banget. Begitupun dengan yang di area depan cuci piring. Yap, ini adalah update per 2 bulan pemakaian ya. Jadi gua nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Apalagi yang di depan area cuci piring itu. Let's see lah ya. Mungkin next gue bakalan update lagi. Nah guys, itu dia tadi video review dapur setelah di makeover menggunakan stiker. Itu balik lagi ke kalian ya. Gue di sini hanya memberikan inspirasi makeover dapur low budget. Tapi kalau misalkan kalian ada yang wah resikonya tinggi nih dan lain-lain, atau mungkin tidak berani untuk menggunakan stiker di dapur, nggak apa-apa, nggak usah diikutin gitu. Tapi di sini gue hanya membuktikan dari pengalaman gue sendiri kalau menggunakan wallpaper stiker, wallpaper foam, terus menggunakan vinyl juga di dapur itu tidak masalah so far sampai saat ini, dan alhamdulillah memang tidak ada masalah. Ini benar-benar honest review dari diri gue sendiri dan gue share ke kalian pengalaman gue. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Mitra Indonesia dan see you in the next video guys. Bye-bye! Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.